Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini masih dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun ya, selalu sehat, selalu bersyukur, selalu bahagia, sehingga dalam kondisi seperti sekarang ini harus tetap ada di rumah, tapi itu tidak membuat teman-teman semuanya menjadi tidak ada aktivitas, bahkan ketika kita di rumah bisa memaksimalkan segala sesuatunya dengan baik. Oke, untuk mata kuliah kali ini di Keberatan Komunitas 2, saya akan membahas usaha kesehatan sekolah atau UKS. Baik, seperti kita tahu, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah ini karena dari SD sampai SMA sudah pernah bersinggungan dengan namanya UKS. Atau bahkan ada yang pernah menjadi petugas UKS. Nah, sekarang kita bahas tentang UKS itu apa. Definisi UKS menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Titik tekannya adalah bagaimana membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah. Adapun pengertian UKS dari Departemen Kesehatan. UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungannya sebagai sasaran utama. Bicara anak didik berarti peserta lingkungannya berarti ada guru, ada wali murid, ada cleaning service, ada berbagai macam elemen yang ada di sekolah ya, mulai dari kepala sekolah sampai ke anggota organisasi yang ada di sekolah itu menjadi lingkungan anak didik. UKS juga merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Adapun pengertian UKS menurut Azrul Aswar adalah bagian dari usaha kesehatan pokok yang menjadi beban tugas puskesmas yang ditujukan kepada sekolah-sekolah dengan anak beserta lingkungan hidupnya dalam rangka mencapai keadaan kesehatan sebaik-baiknya, ya, mencapai keadaan kesehatan anak-anak sebaik-baiknya dan sekaligus meningkatkan prestasi belajar anak di sekolah setinggi-tingginya, ya. Jadi dalam rangka meningkatkan kesehatan, harapannya anak-anak ini bisa berprestasi setinggi-tingginya. Alasan perlunya UKS. Yang pertama, anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Ini jelas ya, kalau secara fisiologis, daya tahan tubuh dan sebagainya masih dalam proses perkembangan, ya. Dan ini harus didukung dengan lingkungan yang kondusif. Caranya bagaimana? Memberikan pengarahan, pengajaran, bagaimana tindakan preventif, promotif untuk tetap menjaga kesehatan mereka. Di samping juga mereka harus tahu ya, karena biasanya anak-anak itu dalam proses perkembangan ada banyak anak-anak yang ingin tahu dan sebagainya tanpa memperdulikan kesehatannya, main tanah dan sebagainya. Nah, ini harus diimbangi dengan pengetahuan mereka terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, usia sekolah sangat peka untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat ya. Jadi untuk melatih kebiasaan mereka harus dilatih sejak dari kecil. Apalagi di usia-usia sekolah biasanya mereka akan lebih mudah untuk kita giring untuk kita create gitu ya, untuk kita arahkan agar perilakunya itu sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan. Berikutnya yang nomor 3 adalah alasan perlunya UKS. Sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Ya, kalau di organisasi itu kan ada pimpinan, ada bawahan. Nah, di sini akan menjadi lingkungan yang sangat bagus untuk menanamkan sebuah nilai, terutama menanamkan bagaimana pola hidup sehat dan pastinya
dengan adanya organisasi itu akan lebih memudahkan misi dari kita di pihak UKS ini untuk mensosialisasikan ya tentang pentingnya hidup sehat. Kemudian yang keempat, keadaan kesehatan anak sekolah akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai. Ya, jika seorang anak sehat, jarang sakit, sehingga jarang bolos kayak gitu kan, nah itu akan lebih menjadi daya dukung untuk si anak itu mendapatkan prestasi yang lebih baik. Yang kelima, anak sekolah merupakan kelompok terbesar dari kelompok usia anak-anak yang menerapkan wajib belajar. Ya, kita dapat bertemu dengan anak-anak di usianya yang di kelompok anak usia sekolah, ya di sekolah gitu ya, di sekolah. Dengan begitu sasaran kita akan lebih jelas ketika bertemu dengan mereka melalui program UKS ini. Yang keenam, pendidikan kesehatan melalui anak-anak sekolah sangat efektif untuk merubah perilaku dan kebiasaan hidup sehat umumnya. Ya. Kemudian tujuan UKS. Secara umum, tujuan UKS adalah meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Dengan peningkatan derajat hidup sehat, maka diharapkan peserta didik bisa memaksimalkan ya pertumbuhannya, perkembangannya, sehingga anak-anak Indonesia akan lebih mudah untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Adapun tujuan khusus dari UKS adalah memupuk kebiasaan sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Mencakup kegiatan yang pertama menurunkan angka kesakitan anak sekolah. Ya, ada banyak masalah biasanya diare, kemudian masalah-masalah kulit ya, masalah kemudian batuk pilek ya. Karena biasanya pada masa ini anak-anak masih rentan dari daya tahan tubuhnya. Kemudian meningkatkan kesehatan peserta didik baik fisik, mental maupun sosial. Kesehatan peserta didik ya, tidak hanya fisik tapi juga mental. Kemudian yang ketiga, agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Yang keempat, meningkatkan cakupan Yankes terhadap anak sekolah. Yang kelima, meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat-obatan berbahaya lainnya. Ya, penanaman nilai-nilai itu penting. Ya, ketika anak-anak dikumpulkan dalam sebuah organisasi yaitu sekolah, disitulah kita juga bisa berperan aktif untuk menanamkan nilai-nilai agar si anak ini nantinya tidak mudah untuk terpengaruh dengan dunia luar, ya, dengan pengaruh negatif di dunia luar, sehingga dengan adanya UKS ini juga bisa menjadi wahana untuk meningkatkan daya tangkal mereka terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari dunia luar. Salah satunya pengaruh narkoba, rokok, dan alkohol. Adapun program pembinaan anak usia sekolah, yang pertama melalui sekolah, yaitu UKS. Dilaksanakan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, termasuk sekolah agama, TK, serta SLB. Kemudian yang dilakukan di luar sekolah melalui kelompok-kelompok khusus, seperti kelompok Dasa Wisma, kelompok organisasi pemuda atau Karang Taruna, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Ya, nantinya juga akan bersinggungan dengan UKS ini. Ruang lingkup kegiatan UKS. Kegiatan UKS disebutkan dengan trias UKS yang terdiri dari 3 trias. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Untuk sasaran UKS adalah mereka seluruh peserta didik dari tingkat pendidikan, sekolah, taman kanak-kanak, kemudian pendidikan dasar, SD, pendidikan menengah, SMP,
pendidikan agama, ya, agama, kejuruan, bahkan pendidikan agama ini misalnya TPA gitu ya. Heeh. Kemudian SMK, kemudian pendidikan khusus, misalnya untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus atau di SLB. Ya, ini menjadi sasaran UKS. Berikutnya tingkat SD, prioritas kelas 1, 3, dan 6 dengan alasan. Jadi kalau di SD itu kan kelas 1, 2, sampai kelas 6. Ya. Nah, yang menjadi sasaran, prioritas sasaran adalah mereka yang kelas 1, kelas 3, dan kelas 6. Why? Kenapa? Alasannya, untuk kelas 1, mereka merupakan biasanya di anak-anak kelas 1 ini, anak-anak didik ini mengalami fase penyesuaian dalam lingkungan sekolah yang baru. Terlepas dari orang tua, terlepas dari sekolah TK yang mungkin masih ditungguin oleh orang tua. Nah, kalau kelas 1 itu sudah mulai lepas, sudah mulai mandiri, kemungkinan kontak dengan berbagai penyebab penyakit lebih besar, ya. Saat yang baik pada saat ini adalah dilakukan imunisasi ulang, ya. Kemudian di kelas 3, alasannya karena ini sebagai kelas untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan UKS di kelas 1 dan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam program pembinaan UKS. Berikutnya kelas 6. Ya. Kelas 6 menjadi prioritas juga untuk pelaksanaan program UKS. Karena pada kelas 6 ini mereka dalam kondisi mempersiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu SMP. Sehingga memerlukan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan yang cukup. Pembina UKS. Pembina UKS itu ada di beberapa lini. Yang pertama di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dengan menyertakan SK bersama lintas sektor yang terdiri dari Depkes, Diknas, Depdagri, dan Depag. Di tingkat kecamatan juga dibentuk tim pembina usaha kesehatan sekolah yang dinamakan TPUKS. Ya. Kemudian di tingkat puskesmas atau di bawah kecamatan itu di bawah seorang koordinator, di mana koordinator ini terdiri dari dokter, perawat, juru imunisasi, ya, jurim itu juru imunisasi, kemudian ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan. Nah, kelima ahli ini menjadi kolaborator berkoordinasi di tingkat puskesmas untuk melaksanakan kegiatan UKS di lini-lini yang sudah ditentukan tadi. Sekarang kita bahas tentang uraian kegiatan TPUKS ya. Tim penggerak UKS. Yang pertama, membina sasaran keteladanan gizi berupa kantin sekolah ya. Kantin sekolah diajarkan bagaimana menyediakan menu yang sehat, sajiannya yang higienis, kemudian tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, terutama untuk anak-anak ya. Karena biasanya anak-anak tuh paling suka makanan-makanan yang mengandung 5P gitu ya. Penyedap, rasa, pengemulsi, penambah cita rasa dan sebagainya lah ya. Kemudian yang kedua, membina sasaran keteladanan di lingkungan dengan cara menggerakkan pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah, terutama dalam hal pengelolaan sampah, spal, WC dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas. Kemudian mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang penyebar penyakit seperti lalat dan nyamuk. Ya, bahkan seringkali anak-anak ini diberikan instruksi ya untuk bagaimana menjaga kerapian, menjaga kebersihan di lingkungan kelas mereka. Dan itu bisa dilombakan dan sebagainya ya. Nah, ini menjadi kreativitas agar mereka juga tidak monoton dalam upaya pemeliharaan kesehatan ini. Kemudian tugas yang ketiga adalah membina kebersihan perseorangan peserta didik, seperti pemeriksaan rutin terkait dengan kebersihan gigi, rambut, kuku, telinga, gitu ya. Mereka senantiasa harus diingatkan, gitu ya, agar menjadi sebuah kebiasaan. Mengajarkan cara gosok gigi yang benar. Ini masa-masa yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan kesehatan yang juga baik untuk mereka.
Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berperan aktif dalam pelayanan kesehatan, dalam bentuk menjadi kader kesehatan sekolah dan dokter kecil, ya. Dokter kecil ada yang dilakukan langsung dan juga melalui, kegiatan ekstrakurikuler, ya. Kemudian yang kelima, penjaringan kesehatan peserta didik baru kelas, ya. Penjaringan pastinya melalui pendataan. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara periodik, imunisasi, pengawasan terhadap keadaan air, pengawasan ringan dan P3K di sekolah, rujukan medik, penanganan kasus anemia. Nah, kasus anemia ini juga seringkali dialami oleh anak-anak sekolah ya, karena biasanya mereka saking sering mainnya atau terlalu banyak tugas sehingga mereka tidak mempunyai nafsu makan ya. Akibatnya angka anemia pada anak-anak sekolah ini juga termasuk tinggi ya untuk kasus-kasus yang biasanya ditemui di usia mereka. Kemudian forum komunikasi terpadu, ini pastinya juga dilakukan oleh baik oleh guru maupun dari kegiatan yang ada di sekolah yang melibatkan siswa. Pencatatan dan pelaporan sebagai bukti dokumentasi. Kemudian pelaksanaan UKS dilakukan oleh guru UKS, peserta didik, tim UKS Puskesmas, serta masyarakat sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan UKS, yang pertama adalah mengikut sertakan PSM atau peran serta masyarakat, meliputi guru, peserta didik, karyawan sekolah, komite sekolah, atau orang tua murid. Ini menjadi sasaran ya. Jadi mereka juga harus ikut terlibat dalam kegiatan UKS. Kegiatan yang terintegrasi, ya. Prinsip yang kedua adalah kegiatan terintegrasi. Maksudnya di sini adalah pelayanan kesehatan yang menyeluruh, yang menyangkut segala upaya kesehatan pokok puskesmas sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah melaksanakan rujukan, terutama ketika ada kasus-kasus yang memang tidak bisa ditangani di sekolah, kemudian dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Yang keempat, ada kolaborasi tim. Nah, kolaborasi tim ini meliputi kerjasama lintas sektoral, diperlukan kerjasama tim dan terorganisasi di tiap-tiap instansi yang mempunyai tugas yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk tugas-tugas yang lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan di UKS. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan meliputi gigi dan mulut, mata, telinga, tenggorokan, kulit, dan rambut. Pemeriksaan ini juga didukung oleh pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemberian imunisasi secara berkala sesuai dengan jadwalnya, penemuan kasus-kasus dini, pengobatan sederhana, pertolongan pertama, rujukan bila menemukan kasus yang tidak dapat ditangani di sekolah, termasuk pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan guru. Adapun lingkungan yang juga menjadi sasaran dari UKS adalah lingkungan kesehatan sekolah sehat. Lingkungan fisik dengan kegiatan-kegiatan seperti pengawasan terhadap sumber air bersih, sampah, air limbah, tempat pembuangan tinja dan kebersihan lingkungan sekolah juga menjadi sorotan kegiatan UKS ini. Kemudian pengawasan kantin sekolah, ya, pengawasan bangunan sekolah yang sehat, jangan sampai sarana prasarananya itu tidak mendukung terhadap tindakan UKS ya, yang ditanamkan UKS. Contohnya bagaimana menyeting tempat kamar mandi atau WC berjarak sedemikian sehingga ya, jadi tidak dekat dengan tempat belajar anak-anak ya, untuk mengurangi terpaparnya kuman-kuman dan sebagainya. Pengawasan bangunan sekolah, pengawasan binatang serangga dan pengerat yang ada di lingkungan sekolah ya, karena tidak menutup kemungkinan ya anak-anak ini sering bermain-main di lingkungan sekolah. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan tanah, air, dan udara di sekitar sekolah. Berikutnya lingkungan psikis dengan kegiatan-kegiatan, memberikan perhatian terhadap perkembangan peserta didik, memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak didik yang bermasalah, dan membina hubungan kejiwaan antara guru dengan peserta didik. Ya, ini
lingkungan psikis ini juga harus dibarengi ya dengan misalnya kalau di sekolah itu ada BP ya, bimbingan konseling misalnya. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial. Dengan kegiatannya antara lain membina hubungan yang harmonis antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan membina hubungan yang harmonis antara guru, murid, karyawan, serta masyarakat sekolah. Sekarang tolak ukur keberhasilan pembinaan yang dilakukan pada tahap di UKS ini dapat dilihat yang pertama dari peserta didik. Misalnya peserta didik tidak sehat, tidak sakit-sakitan, ya, jarang bolos karena sakit, ya itu bisa dilihat dari angka rapotnya ya. Nah, angka laporan per bulannya bisa, per semesternya juga bisa. Ya, bebas narkotika, berarti dari sisi sehat jiwanya juga tercapai. Absensi sakit menurun, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai dengan golongan usia. Murid TK dan murid sekolah dasar telah mendapatkan imunisasi ulangan. Ya, ini targetnya. Kemudian dilihat dari lingkungan sekolah. Semua ruangan dan kamar mandi, jamban, dan pekarangan bersih, tidak ada sampah. Ada sumber air bersih, ya. Dan untuk standar Yankes minimal TK dan SD, ini ada standar-standarnya. Yang pertama di peningkatan kesehatan. Memberikan keteladanan di sekolah meliputi warung sekolah yang memenuhi persyaratan, kebersihan lingkungan sekolah yang memenuhi persyaratan, seperti pengelolaan sampah, saluran air, kebersihan jamban dan kamar mandi. Tidak ada tempat pembiakan binatang penyebar penyakit. Ya. Kemudian bagaimana membina kebersihan perorangan peserta didik, membina peran serta peserta didik, pelayanan kesehatan dalam bentuk kader kesehatan sekolah seperti dokcil atau percil ya, perawat sekolah gitu. Perawat kecil. Kemudian upaya pencegahan meliputi penjaringan kesehatan peserta didik kelas 1, pemeriksaan kesehatan periodik, imunisasi ulangan di kelas 1 dan kelas 6, dan pengawasan keadaan air. Yang ketiga, penyembuhan dan pemulihan. Berupa pengobatan ringan dan perawatan, rujukan medik, serta penanganan kasus anemia gizi. Untuk tahap pelaksanaan, penata laksanaan, biasanya ditemui dalam bentuk pertemuan komunikasi terpadu antara kegiatan pokok puskesmas dalam rangka perencanaan program pelayanan UKS, pemantauan dan evaluasi, pertemuan antara puskesmas dan sekolah. Juga ada pembinaan teknis dan pengawasan ke sekolah. Dan terakhir, pencatatan serta laporan. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan UKS di puskesmas. Fungsinya untuk Juknis ini agar penyelenggaraan Yankes melalui keterpaduan berbagai kegiatan pokok, termasuk UKS di dalamnya, penyelenggaraannya dari berbagai intervensi untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di sekolah. Melaksanakan pembinaan teknis medis, alih kelola teknologi, peran serta masyarakat sekolah. Kemudian melaksanakan koordinasi Yankes mencakup sinkronisasi, integrasi, dan motivasi termasuk pengaturan pendelegasian wewenang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di sekolah. Untuk fungsi pokok dalam penata laksanaan Yankes di sekolah, peran UKS mencakup melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, koordinasi penyusunan rencana kerja terpadu, koordinasi pelaksanaan operasional pelayanan, mengikuti dan memantau perkembangan pelayanan operasional, dan menyusun laporan. Berikutnya, peranan perawat pada kegiatan UKS. Yang pertama, sebagai pelaksana ASKEP di sekolah. Tugas perawat diantaranya mengkaji masalah kesehatan dan keperawatan peserta didik dengan melakukan pengumpulan data, analisa data, dan perumusan masalah dan prioritas masalah.
menyusun perencanaan kegiatan UKS beserta TPUKS, melaksanakan kegiatan UKS sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun, melakukan penilaian dan pemantauan, dan mencatat semua pelaporan dengan sesuai prosedur yang ditetapkan. Adapun sebagai pengelola kegiatan UKS, diantaranya adalah anggota TPUKS, koordinator UKS di Puskesmas. Kemudian sebagai penyuluh dalam bidang kesehatan, ya, peran perawat di UKS juga bisa sebagai penyuluh dalam bidang kesehatan. Kita berusaha memberikan pengetahuan seputar kesehatan kepada warga yang ada di sekolah. Ya, itu yang bisa saya jelaskan dari materi tentang UKS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dibuka di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.